Selamat datang di video pembelajaran mengenal tipe kecerdasan dan gaya belajar. Ada yang jago olahraga, tapi nilai pelajaran matematikanya biasa aja. Ada yang nilai matematikanya tinggi, tapi pelajaran seninya ya biasa aja. Kok bisa gitu ya Sobat Nebula? Mau tahu jawabannya? Nah, hal inilah yang kemudian diangkat jadi teori multiple intelligence oleh Howard Gardner yang membagi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe yang berbeda. Di video kali ini kita akan membahas 8 tipe kecerdasan dan bagaimana pengaruhnya dengan gaya belajar setiap orang. Yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berputar dalam industri kreatif dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe kecerdasan visual antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar karena mereka lebih mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis, video, menggambar, melukis, dan membuat visual art. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk mendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat berbagai kerajinan tangan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibanding hanya melihat atau mendengar. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditory atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditory loh. Ciri-ciri orang yang dengan tipe kecerdasan auditory antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Tipe kecerdasan berikutnya adalah verbal atau linguistik. Mereka banyak memanfaatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk dalam kategori ini punya bakat alami di pelajaran bahasa dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara yang baik seperti debat atau pidato. Ciri-ciri orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan verbal antara lain mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Lanjut ke urutan 5, yaitu tipe kecerdasan logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam urusan menguraikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, mahir menyelesaikan masalah yang kompleks, dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data yang ilmiah. Selanjutnya tipe kecerdasan sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen tanpa bergantung pada sebuah kelompok. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan soliter ialah
mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi, senang menghabiskan waktu untuk mengenal diri sendiri, mampu mengendalikan emosi, serta paham akan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Yang terakhir yaitu tipe kecerdasan naturalis. Orang dengan tipe kecerdasan ini punya minat yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan sampai aktivitas di alam terbuka. Ciri-ciri seorang naturalis ialah punya keterkaitan yang tinggi terhadap bidang ilmu pengetahuan seperti biologi, zoologi, dan botani, suka dengan hal-hal yang berbau alam seperti berkebun, naik gunung, dan berkemah. Itu dia 8 tipe kecerdasan dan gaya belajar yang diambil berdasarkan teori Gartner. Dari sini kita bisa cari tahu termasuk ke dalam tipe yang mana sih kita. Kalau kamu kira-kira masuk ke dalam tipe yang mana ya?